Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips kepada petani sekalian. Nah, sebenarnya kepada petani kelapa sawit atau pekebun kelapa sawit. Meskipun demikian, ilmu dasarnya dapat digunakan juga untuk petani-petani yang lain dengan modifikasi-modifikasi tertentu. Salah satu kunci keberhasilan berkebun kelapa sawit adalah melakukan kegiatan pemupukan. Tanpa pemupukan, berkebun kelapa sawit kurang optimal. Nah, ini kenapa alasan-alasannya. Kemudian kita akan memberikan tips yang kemungkinan besar itu sering pekebun salah dalam melakukan ini. Ini data ini kami peroleh dari masukan-masukan netizen yang sering tanya ke kami. Nah, ini bisa kita rangkum supaya menjadi sebuah video yang sekali ditonton bisa kita lihat, kita rangkum, tidak mencari video sana, video sini, sehingga dengan lebih efisien kita mendapatkan informasi-informasi yang penting dalam pemupukan kelapa sawit ini. Oke, kita lanjutkan dengan melihat di dalam slide-nya ya. Coba kita lihat gitu. Nah, jadi ini kita berikan tips pemupukan kelapa sawit. Ini kami ulangi lagi, kenapa sih kelapa sawit harus dipupuk? Kan pupuk sekarang mahal, mengurangi keuntungan kita dalam berkebun. Apakah resikonya kalau tidak dipupuk? Jadi tips pertama yang paling utama adalah bahwa kelapa sawit itu harus dipupuk. Nah, ini tips yang utama. Kenapa? Karena tanaman itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya sangat membutuhkan nutrisi. Ya. Sementara nutrisi yang ada di dalam tanah itu kadang tidak cukup. Nah, karena sesuai lahan masing-masing. Makanya ada kesesuaian lahan S1, S2, S3. Apalagi yang S2, S3 dalam hal kurang nutrisi, makanya harus dipupuk. Sementara tanaman perlu, kemudian lahannya kurang atau miskin hara, ya perlu dipupuk. Kalau tidak dipupuk ya nanti produksinya rendah. Apalagi kalau sudah panen, namanya ada hara terangkut panen. Nah, itulah yang kita panen semua keluar itu kan ada kandungan unsur haranya yang ikut terpanen keluar. Oleh karena itu harus diganti. Gantinya ya dengan pupuk tersebut. Nah, dengan demikian ini sangat penting. Nah, kalau tidak dilakukan pemupukan itu tadi efeknya. Semakin ke depan nanti produksinya semakin menurun. Kemudian selanjutnya kalau kita sudah tahu bahwa itu harus dipupuk, berarti kita sekarang melakukan pemupukan. Teknisnya bagaimana? Nah, ini yang sering kebun atau petani yang sering salah kaprah sehingga menjadi lebih baik. Karena gini, tadi pupuk mahal, kalau kelebihan juga sia-sia.
Kalau kurang, makan sawitnya juga kurang. Oleh karena itu, kalau bisa tepat, harus pas, tepat. Nah, tidak sia-sia terbuang dan ataupun kurang. Ini kira-kira dasarnya. Yaitu yang pertama tipsnya itu jangan salah jenis dan dosis. Nah, ini pertama. Dan ini kesalahan yang sering terjadi. Jangan salah jenis dan dosis. Karena sering pertanyaan ke kami adalah, Pak, sawit saya sudah saya pupuk dengan ini pupuk ini. Ada yang banyak, ada yang sedikit kan gitu. Pak, saya pupuk dengan urea ditambah ZA, kemudian tambah NPK. Kemudian ada lagi, saya tahu pupuk saya cukup enggak Pak? NPK saya tambah ZA. Oh, gitu lagi. Ada lagi yang NPK tambah KCL karena itu tergantung ngitungnya ya. Itu dari jenisnya. Nah, itu kan dari jenisnya. Belum lagi dosisnya. Ya, dosis juga harus pas kan gitu. Dosisnya itu kan banyak pertanyaan, Pak. Itu kami 1 hektar 1 karung cukup enggak sih Pak kan gitu. Nah, ini masalah salah jenis dan dosis. Ya. Yang benar bagaimana? Yang benar itu jenisnya memupuk itu harus tepat, harus lengkap, ya, lengkap ya, lengkap unsur haranya yang dipenuhi. Jadi harus ada N nitrogennya, P ada K NPK, Mg-nya, magnesiumnya, boronnya, dan unsur yang lain, termasuk unsur mikro. Ada jika terjadi kekurangan yang Cu, Fe, nah itu dari jenisnya. Dari jenis ini jangan sampai double. Nah, itu tadi yang sering saya double. Nah, double itu pakai begini. Ini dosisnya sudah pakai NPK, tapi ditambah lagi ZA, jadi nitrogennya berlebihan misalnya kan gitu. Ini yang banyak terjadi. Kemudian memang prinsip menggunakan NPK adalah yang minimum terpenuhi, yang lain memang agak boros juga ada. Ada yang memang dihitung, tetapi kan prinsipnya karena udah NPK ya jangan nambah-nambah lagi unsur yang ada di dalamnya. Kemudian itu tadi yang berlebih, kebanyakan juga kurang. Nah, banyak yang tidak diberikan misalnya kekurangan boron, tidak dikasih boron, tidak dikasih magnesium. Nah itu, jadi ini masalah jenis. Mengenai dosis, nah, dosis ini kita mudahnya, gampangnya adalah dengan adanya patokannya. Nah, dosis itu berdasarkan umurnya, kondisi lahannya. Nah, jadi silahkan dicari di video yang lain, udah ada tabelnya. Tabel umur sekian, ini ureanya sekian kilo, RP-nya atau SP36-nya sekian kilo, KCL atau MOP-nya sekian kilo, dolomitnya sekian kilo, boronnya berapa gram, kan gitu. Tabelnya sudah ada, tinggal kita cari, yaitu di TBM maupun TM, di tanah gambut maupun tanah mineral. Jadi ini yang pertama. Jadi tips yang pertama sudah kami sampaikan. Clear ya, jangan salah jenis dan dosis. Yang kedua, jangan salah waktu memupuk. Nah, waktu memupuk ini sering terjadi kesalahan. Tapi tipsnya adalah jangan mupuk di musim kemarau, di tempatnya panas. Nah, dan hujannya terlalu lebih dari 300 mili. Nah, jangan kurang dari 60 mili. Nah, itu tadi yang kurang dari 60 berarti kekeringan, kalau 30 banjir kan gitu Pak. Jadi unsur hara banyak yang ada yang hilang karena menguap, karena hilang karena kentir, karena tercuci air hujan. Tapi prinsipnya harus yang pas, yang waktunya tepat. Nah, itulah. Tepatnya itu kapan? Ya kalau dibagi setahun 2 semester ya dimulai bulan April misalnya. Cari hujannya itu tadi, hujannya yang pas, yang
di antara 100 sampai 200 tadi mili. Nah, kemudian jedanya, intervalnya kalau menggunakan pupuk tunggal bagaimana? Wah, pupuk tunggal bagaimana? Ya kisarannya 2 minggu kira-kira. Ya, nanti itu termasuk caranya yang ketiga. Tips caranya yaitu mengenai waktu tadi kita sering menggunakan cerita urutan memupuk itu termasuk waktu. Odrum yang pertama organik. Nah, kita menggunakan bahan organik. Itu penting karena untuk perbaikan sifat fisik, kimia, biologi tanah. Nah, ini kami sampaikan di tips yang kelima sebenarnya. Nanti kita bahas. Kemudian dolomit. Nah, dikasihkan dolomit untuk memperbaiki tadi pH tanah contohnya. Jadi itu urut-urutannya. 2 minggu setelahnya RP, rock fosfat untuk atau SP36 atau yang TSP atau itu untuk membantu menumbuhkan merangsang pertumbuhan akar. Nah, kemudian berikutnya urea untuk pertumbuhan vegetatif. Tadi 2 minggu kemudian. Kemudian kasih boron. Kalau untuk pucuk mikro waktunya seminggu saja. Nah, kemudian nanti di semester 2 ya sudah demikian. Di bulan-bulan Oktober misalnya. Nah, jadi itu mengenai waktu tadi menjadi pas. Baik urutannya maupun intervalnya sudah terjawab di sini. Ini tipsnya. Kemudian yang ketiga, jangan salah caranya. Ya, semua itu tadi jatuhnya untuk efisiensi. Nah, jangan sia-sia memupuk itu penting tapi nggak efisien kayak gitu. Banyak yang hilang kalau kita tidak memupuknya tidak benar. Ya, kalau memupuk sebenarnya tidak benar salah tapi itu efisien dan enggak gitu loh, efektif dan efisien tidak. Caranya apa yang sering kita rangkum dari beberapa video yang ada itu adalah ditebar atau dibenam, di pocket ya. Ya. Itu juga tergantung pada jenis pupuknya. Ya, kalau maksudnya pupuknya itu untuk memperbaiki tadi pH tanah misalnya dolomit ya lebih bagus ditebar secara merata. Secara merata. Nah, kalau yang lain misalnya yang mudah menguap atau apa bisa di pocket dibenam 6 lubang misalnya. Gimana akarnya ya nanti terpotong sedikit ya nggak apa-apa nanti tumbuh lagi kan gitu. Apalagi di daerah yang berlereng lebih bagus di pocket misalnya karena apa? Ini untuk yang tertentu tergantung jenis pupuknya supaya tidak tercuci misalnya. Nah, jadi ini cara itu tadi caranya sudah sangat menentukan. Untuk meningkatkan efisiensi pemupukan. Itu tidak tips yang ketiga. Tips keempat ya kita harus hati-hati. Nah, itu banyak beredar pupuk palsu. Pupuk palsu ya kita nggak punya lab Pak untuk membedakannya. Memang kalau sering ya kita cekkan di lab supaya kandungannya sama atau persis. Dan kita menggunakan pupuk-pupuk yang sudah terkenal gitu. Memang agak mahal sedikit mungkin tapi tenang di tokonya pun toko-toko yang bonafit lah yang itu untuk menghindari ini ya, untuk menghindari dapat pupuk yang palsu. Karena sudah mahal kalau yang palsu ini rugi 2 kali kita. Belum lagi pupuk pakai tenaga kerja lagi hasilnya nggak ada pula kan gitu. Itu tipsnya, ya, tips yang keempat. Kemudian yang kelima ini yang sering diabaikan. Nah, tempat kita Pak mau tadi keinginan memupuk, ya benar tahu kami ada. Kemudian semua itu di tempat kami terpencil Pak susah mendapatkan pupuk. Jangankan itu memikirkan salah jenis dan dosis, salah waktu pupuk, salah cara pupuk dan pupuk palsu. Ya gunakan pupuk-pupuk yang ada di sekitar kita. Yaitu untuk membantu memberikan nutrisi meskipun kadang kurang. Tapi manfaatkan bahan organik yang sangat luar biasa. Ada kohe, ya kan, ada kotoran hewan orang pelihara ternak di situ. Ya, tapi jangan lupa yang matang ya, yang sudah terfermentasi. Kemudian pupuk hijauan dan sebagainya.
Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk tanaman kita. Jadilah itulah 5 tips pemupukan kelapa sawit, mudah-mudahan lebih efektif dan efisien bagi petani kelapa sawit maupun pekebun kelapa sawit. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.